Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan amanah atau tugas yang diberikan oleh dosen Al-Ustaz Ghamrul Nafur dalam mata kuliah Ulumul Quran dalam materi bab 5 dan bab 6, yaitu Makkiyah dan Madaniyah dan Muhkam dan Mutasyabbih. Dalam hal ini saya sebagai moderator dan pemateri ingin izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rio Setiawan dan rekan saya Saudara Zulfar Abdul Rahman, dan samping saya Sabar Rahman, Salsabila, Putri Sisilia, dan Tiara. Adapun materi yang ingin kami bahas, yang pertama pengertian Makkiyah dan Madaniyah, yang kedua cara-cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, yang ketiga ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah, yang keempat klasifikasi ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran, yang kelima urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Adapun materi bab 6, yang pertama pengertian muhkam dan mutasyabbih, yang kedua sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih, yang ketiga khawatir aswar, dan yang keempat hikmah keberadaan ayat-ayat mutasyabbih. Adapun materi yang pertama yang insya Allah akan disampaikan saya sendiri, yaitu tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Para sarjana muslim mengemukakan 4 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah. 4 perspektif itu adalah masa turun, zaman an-nuzul, tempat turun, makan an-nuzul, objek pembicaraan, muhtabah, muhadab, dan tempat pembicaraan maudhu. Dari perspektif masa turun, masa mendefinisikan kedua terminologi di atas sebagai berikut: al-makkiyyu ma nazala qabla al-hijrati wa in kana bi ghairi Makkah, wal madaniyyu ma nazala ba'da al-hijrati wa in kana bi ghairi Madinah. Fama nazala ba'da al-hijrati walau bi Makkah aw arafah madaniyyu. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Makkah atau Arafah. Dari perspektif tempat turun mereka mendefinisikan kedua terminologi di atas sebagai berikut: ma nazala bi Makkah wa ma jaa wa rahaka mina wa arafaka wa hudaybiyah wal madaniyyu ma nazala bil Madinah wa ma jaa wa rahaka Uhudin wa Quba'a wa Sulah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitar seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitar seperti Uhud, Quba, dan Sulah. Terdapat celah kelemahan dari pendefinisian di atas sebab terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Misalnya surat At-Taubah ayat 42 diturunkan di Tabuk, surat Az-Zukhruf ayat 45 diturunkan di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah. Kedua ayat tersebut jika melihat definisi kedua tidak dapat dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Lalu materi yang kedua, cara-cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah dalam menetapkan mana ayat-ayat Al-Quran yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah. Para sarjana muslim berpegang teguh pada 2 perangkat pendekatan. Yang pertama, pendekatan transmisi atau periwayatan. Dengan perangkat pendekatan transmisi, para sarjana muslim merujuk kepada riwayat-riwayat
valid yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang yang besar kemungkinan menyaksikan turunnya wahyu, atau para generasi tabi'in yang saling berjumpa dan mendengar langsung dari para sahabat tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pewahyuan Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah informasi kronologis Al-Quran. Dalam kitab Al-Intisar, Abu Bakar bin Al-Bakilani lebih lanjut menjelaskan, pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah hanya bisa dilacak pada otoritas sahabat dan tabi'in saja. Informasi itu tidak ada yang datang dari Rasulullah, karena memang ilmunya tentang itu bukan merupakan kewajiban umat. Dalam satu riwayat Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat. Walau a'lamu makana ahadan a'lamu bi kitabillahi minni sanalul maqaya la ataitu." Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada satupun dari kitab Allah yang turun kecuali aku tahu untuk siapa dan di mana diturunkan. Seandainya aku tahu tempat orang yang lebih paham dariku tentang kitab Allah, pasti aku akan menjumpainya. Dalam riwayat lain disebut bahwa Ibnu Abbas berkata ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab mengenai ayat yang diturunkan di Madinah, terdapat 20 surat yang diturunkan di Madinah, sedangkan jumlah surat sisanya di Makkah. Asyuyuti menyediakan beberapa lembar dalam kitab Al-Ikannya untuk merekam riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in mengenai perangkat dari riwayat tadi dalam mengetahui kronologis Al-Quran. Lalu yang kedua, pendekatan analogi atau kias. Ketika melakukan kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah, para sarjana Muslim menganut pendekatan analogi bertolak dan dari ciri-ciri spesifik dan kedua klasifikasi itu. Dengan demikian, tidak dalam surat Makkiyah terdapat sebuah ayat yang memiliki ciri-ciri khusus Madaniyah. Ayat ini termasuk kategori ayat Madaniyah. Tentu saja para ulama telah menetapkan tema-tema sentral yang ditetapkan pula sebagai ciri-ciri khusus bagi kedua klasifikasi itu. Misalnya mereka menetapkan tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai ciri khusus Makkiyah dan tema faraid, dan pengakuan had sebagai ciri khusus Madaniyah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lalu pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Zulfa Abdul Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Ciri-ciri spesifikasi Makkiyah dan Madaniyah seperti yang telah diuraikan oleh rekan saya, para sarjana Muslim telah berusaha merumuskan ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah dalam menguraikan kronologis Al-Quran. Mereka mengajukan 2 titik tekan dalam usahannya itu. Yang pertama analogi, dan yang kedua titik tekan tematis. Dari titik tekan pertama, mereka memformulasikan ciri-ciri khusus Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Yang pertama Makkiyah, A. Di dalamnya terdapat ayat sajadah. B. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata qala. C. Dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas, dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina kecuali dalam surat Al-Hajj, karena di penghujung surat itu terdapat sebuah ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina. Selanjutnya D. Ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kedua Madaniyah. A. Mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan hasil. B. Mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. C. Mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Berdasarkan titik tekan tematis, para ulama merumuskan ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Pertama Makkiyah, A. Menjelaskan ajakan monoteisme, ibadah kepada Allah semata, penetapan risalah kenabian, penetapan hari kebangkitan dan pembalasan, uraian tentang kiamat dan perihalnya. B. Menetapkan fondasi-fondasi umum bagi pembentukan hukum
syarah dan keutamaan akhlak yang harus dimiliki anggota masyarakat. C. Menuturkan kisah para nabi dan umat terdahulu serta perjuangan Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan-tantangan kelompok musyrikin. D. Banyak mengandung kata-kata sumpah. Madaniyah. Yang kedua, Madaniyah. A. Menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, hudud, bangunan rumah tangga, warisan, keutamaan jihad. B. Menafsirkan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan mengajaknya masuk Islam. Juga menguraikan perbuatan mereka yang telah menyimpangkan kitab Allah dan menjauhi kebenaran serta perselisihannya setelah datang kebenaran. C. Mengungkap langkah-langkah orang munafik. Oleh karena itu, laporan-laporan sejarah telah membuktikan adanya sistem sosio-kultural yang berbeda antara Mekah dan Madinah. Mekah dihuni komunitas ateis yang keras kepala dengan aksinya yang selalu menghalangi dakwah Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan Madinah, setelah Nabi hijrah ke sana, terdapat 3 komunitas. Komunitas yang pertama adalah komunitas orang-orang Muslim yang dari Muhajirin dan Ansor. Komunitas kedua komunitas munafik. Komunitas ketiga komunitas Yahudi. Oleh karena itu, alur pembicaraan ayat yang diturunkan bagi penghuni Mekah sangat berbeda dengan alur yang diturunkan bagi penduduk Madinah. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Menurut edisi standar Mesir, 80 surat termasuk dalam periode Mekah, sementara berbagai surat lainnya berasal dari periode Madinah. Dasar dari determinasi kronologis ini adalah permulaan surat. Sebuah surat misalnya dianggap dari Mekah jika ayat-ayat awalnya diturunkan di Mekah, meskipun berisi juga ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Dalam pandangan para sahabat Muslim, pijakan pertama untuk mengklasifikasikan bagi ayat Al-Quran adalah hadis dan pernyataan para mufasir ulama. Contoh, hadis yang dipermasalahkan di sini biasanya kurang lebih bermakna bahwa suatu bagian Al-Quran tertentu diwahyukan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Misalkan surat Al-Baqarah 1-10 dikatakan diwahyukan ketika seorang buta bernama Abdullah bin Mas'ud menemui Muhammad SAW tatkala beliau tengah berbincang-bincang dengan beberapa pembesar Quraisy yang diharapkan akan menemuinya. Yang Muhammad berbuka masam dan berbalik karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atas kamu kalau dia tidak membersihkan diri. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sebuah contoh tentang susunan kronologi revelasi atau kewajiban Al-Quran yang ditulis seorang sarjana fasih bisa disebutkan. Di sini dari Ibn Nazim dalam Al-Qudus memiliki klasifikasi tentang surat-surat Makkiyah dari Nu'man bin Bashir. Contohnya surat Al-Alaq, surat ke-96, surat Al-Qalam, surat ke-68, surat Al-Muzammil 73, surat Al-Nasr 74 dan seterusnya. Para saudara muslim pun sepakat bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Madinah bisa saja merupakan bagian dari surat yang dirancang sebagai surat Makkiyah menurut prinsip permulaan di atas atau sebaliknya. Contoh lainnya adalah kronologi referasi yang ditulis Abu Al-Qasim Al-Naini Saburi yang mengikuti sistem penanganan Al-Quran berdasarkan sejarah dan masa lalunya, atau manhaj tadi zaman. Dia membagi kronologi Al-Quran dalam 3 tahap. Yang pertama tahap permulaan, yang kedua tahap pertengahan, yang ketiga tahap akhir atau marhalatul khatamiyah. Sistem penanggalan Makkiyah dan Madaniyah yang telah ditentukan seperti contoh di atas didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama, surat Al-Quran yang ada sekarang ini merupakan unit-unit orisinil. Kedua adalah memungkinkan untuk menetapkan tatanan kronologisnya. Ketiga, bahan-bahan tradisional termasuk literatur hadis.
kitab tafsir Al-Mahfuz telah menyediakan suatu basis yang kokoh untuk penanggalan surat Al-Quran. Namun asumsi ini memiliki sejumlah kelemahan dasar. Lebih jauh sistem periodisasi Makkiyah dan Madaniyah juga tidak memadai sebagai basis kajian-kajian tematis kronologis Al-Quran yang lebih beratkan sistem penanggalannya pada perkembangan atau peralihan tema dan bagian-bagian individu sebagai unit wahyu orisinal. Oke, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Safwan Rahma. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Anna Isaburi dalam kitab Al-Qadir Al-Qadir Ulul Al-Quran memandang subjek Makkiyah dan Madaniyah sebagai ilmu Al-Quran yang paling utama. Sementara itu, karena Al-Fatihah mencoba lebih jauh lagi dalam mendeskripsikan urgensi mengetahui Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa di sekitar turunnya Al-Quran tentu sangat membantu memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kendati pun, ada teori yang mengatakan bahwa yang harus menjadi patokan adalah keumuman redaksi ayat dan bukan khususan sebabin. Dengan mengetahui kronologis Al-Quran pula, seorang mufasir dapat mengucap makna kontradiktif dalam dua ayat yang berbeda, yaitu dengan memecah konsep masif bentuk, yaitu hanya bisa diketahui melalui kronologi Al-Quran. Dan yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan-ungkapan yang relevan. Ungkapan-ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah memberikan informasi metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang disebutnya. Oleh karena itu, dakwah Islam berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang yang disebutnya. Di samping itu, setiap langkah-langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode tertentu. Seiring dengan perbedaan kondisi sosio-kultural manusia, periodisi Makkiyah dan Madaniyah telah memberikan solusi itu. Dan yang terakhir, memberi informasi tentang sirah kenabian. Penangkapan turunnya wahyu seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah atau di Madinah, dimulai sejak turunnya wahyu pertama sampai turunnya wahyu terakhir. Al-Quran adalah rujukan otentik bagi perjalanan dakwah Nabi. Informasi yang tidak diragukan lagi. Sekian, terima kasih dan selanjutnya. Oke, bisa disimpulkan dalam bab 5 ini. Satu, pengertian Makkiyah dan Madaniyah dari perspektif masa turun. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Keradipun bukan turun di Mekah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Keradipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau Arafah. B, perspektif tempat turun. Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Su'ad. C, dari perspektif objek pembicaraan. Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Lalu yang kedua, cara-cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah yang pertama A, pendekatan transmisi periwayatan. B, pendekatan analogi atau kias. Yang ketiga, ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. A, Makkiyah. 1, di dalamnya terdapat ayat sajadah. 2, ayat-ayat yang dimulai dengan kata kalla. 3, dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas. 4, ayat-ayat yang mengandung tema kisah para nabi dan Muhammad terdahulu. 5, ayat-ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah.
Enam, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong, huruf at-tahrij, seperti alif lam mim dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. B. Madaniyah mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan tentang ahli kitabin. Yang keempat, urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. A. Membantu dalam menafsirkan Al-Quran. B. Pedoman bagi langkah-langkah dakwah. C. Memberi informasi tentang sirah kenabian. Oke. Bab ke-6, muhkam dan mutasyabih. Pemateri selanjutnya yang insyaallah akan disampaikan oleh saudari Salsabila. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Menurut etimologi bahasa, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksudnya makna lahirnya tidak mungkin diganti atau berubah. Adapun mutasyabih adalah ungkapan yang maksud makna lahirnya sama. Menurut pengertian terminologi atau istilah, muhkam dan mutasyabih diungkapkan para ulama dan terbagi menjadi 12. Seperti berikut ini. Yang pertama, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil ataupun tidak. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah, seperti kedatangan hari kiamat, keluar dajjal, dan huruf muqatta'ah. Definisi ini dikemukakan oleh kelompok ahlu sunnah. Yang kedua, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, sedangkan ayat mutasyabih sebaliknya. Yang ketiga, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang tidak memunculkan kemungkinan sisi arti lain, sedangkan ayat-ayat mutasyabih mempunyai kemungkinan sisi arti banyak. Definisi ini dikemukakan Ibnu Abbas. Yang keempat, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat dipahami akal, seperti dalam rakaat salat, khususan bulan Ramadan untuk pelaksanaan puasa wajib. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Mawardi. 5. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang dapat berdiri sendiri dalam pemaknaannya, sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang bergantung pada ayat-ayat. 6. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya segera dapat diketahui tanpa penampilan, sedangkan ayat-ayat mutasyabih memerlukan penampilan untuk mengetahui maksudnya. 7. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang lafaz-lafaznya tidak berulang-ulang, sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya. 8. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang berbicara tentang kefarduan, ancaman, dan janji, sedangkan ayat-ayat mutasyabih berbicara tentang kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. 9. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang menghapus nasib, berbicara tentang hal-hal haram, ketentuan-ketentuan, kefarduan, serta yang harus diimani dan diamalkan. Adapun ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang dihapus, yang berbicara tentang perumpamaan, amsal, sumpah atau aqsam, dan yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. 10. Abdullah bin Hamid mengeluarkan sebuah riwayat dari Ad-Dhahak bin Al-Muzahim yang mengatakan bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang tidak dihapus, sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang dihapus. 11. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Muqatil bin Hayyan yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabih seperti alif lam mim, alif lam ra, dan alif lam mim. 12. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa Ikrimah, Qatadah bin Di'amah, dan lainnya mengatakan bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan, sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inti muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak sama lagi masuk dalam kategori muhkam adalah nas, kata yang menunjukkan sesuatu yang dimaksudkan dengan terang dan tegas. Adapun mutasyabih adalah ayat yang maknanya belum jelas. Masuk ke dalam kategori mutasyabih adalah mujmal, global, awal, harus ditakwil,
para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui pula oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Pangkal perbedaan pendapat itu bermuara pada cara menjelaskan struktur kalimat ayat berikut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Artinya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalami ilmu berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Mas Ali Imran ayat 7. Apakah ungkapan wal nasiku fi al-ilm diartikan pada lafaz Allah, sementara lafaz yaquluna sebagai hal. Ini artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih pun diketahui oleh orang-orang mendalam ilmunya. Atau apakah ungkapan wa'al-rasikhuna fi alim sebagai mubtada, sedangkan lafaz yaquluna sebagai khabar. Ini artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih itu hanya diketahui Allah, sedangkan orang-orang yang dalam ilmunya hanya mengimaninya. Sebagai besar sahabat tabi'in dan generasi sesudahnya, pertama kalangan ahlu sunnah berpihak pada penjelasan gramatikal. Yang kedua, ini pula yang merupakan riwayat yang paling sahih dari Ibnu Abbas. Asy'uti mengatakan bahwa validitas pendapat kelompok kedua diperkuat riwayat berikut ini. Satu, riwayat yang dikeluarkan Abdurrahman Ar-Razzaq dalam tafsirnya dan Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Ibnu Abbas ketika membaca surat Al-Imran ayat 7, Ibnu Abbas memperlihatkan bahwa huruf waw pada ungkapan wa'arasikuna berfungsi sebagai istinaf, tanda kalimat baru. Riwayat ini walaupun tidak didukung salah satu rakom qiraah derajat serendah-rendahnya adalah kabar dengan sanad sahih yang berasal dari turjuman Al-Quran julukan Ibnu Abbas. Oleh karena itu pendapatnya harus didahulukan daripada pendapat lainnya. Lalu yang kedua, Ibnu Abu Dawud dalam Al-Masahif mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-Mashi yang menyebutkan bahwa di antara qiraah Ibnu Mas'ud disebutkan wa inna ta'wilahu illa indallahi warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Sesungguhnya penampilan ayat mutasyabih hanya milik Allah semata. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmu berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Lalu yang ketiga, Al-Bukhari, Muslim dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika mengomentari surat Al-Qur'an menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya berasal dari kalangan ulama mutaakhirin. Imam Al-Haramin pada mulanya masuk mazhab ini, tetapi kemudian menarik diri darinya dalam Ar-Risalah An-Nizhamiyah yang menuturkan bahwa prinsip yang dipegang dalam beragama adalah mengikuti mazhab salaf, sebab mereka memperoleh derajat dengan cara tidak menyinggung ayat-ayat mutasyabih. Untuk menengahi kedua mazhab yang kontradiktif itu, Ibnu Ad-Daqiq Al-Id mengatakan bahwa apabila penakwilan yang dilakukan terhadap ayat-ayat mutasyabih dikenal oleh lisan Arab, penakwilan itu tidak perlu diingkari. Mungkin itu saja. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang khawatih aswal yang insyaallah akan disampaikan oleh materi kita saudari Putri Sisilia. Waktu tempat kalian silakan.
Pada dasarnya terdapat dua Baru. Iya. Pada dasarnya terdapat dua kubu ulama yang mengomentari persoalan di atas. Pertama, kubu salaf yang memahaminya sebagai rahasia yang hanya diketahui Allah. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar. Dalam salah satu riwayat, Ali berkata, "Inna likulli kitabi sofwatu wa sofwatu hadal kitabi hurufu tahaji." Artinya setiap kita memiliki saripati safwah. Dari saripati Al-Quran adalah huruf-huruf ejanya. Riwayat senada diucapkan Abu Bakar, "Fi huruf kitabi siru wa siruhu fil khair ni awaniru suwari." Artinya
Al-Fadilah yang insyaallah materi yang akan dibahas tentang hikmah keberadaan ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan. Hikmah keberadaan ayat mutasyabih dalam Al-Quran yang pertama yaitu memperlihatkan kelemahan akal manusia. Ayat mutasyabih merupakan sarana bagi menunjukkan akal terhadap Allah karena kesadarannya akan ketidakmampuan akalnya untuk mengungkap ayat mutasyabih. Akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih sebagaimana Allah memberi cobaan pada Adam untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan ungkapan dan paling mulia itu tidak teruji, tentunya seseorang yang berpengetahuan tinggi akan menyembuhkan kehidupannya sehingga akan menuju kepada nafsi keamanannya. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengatakan ayat mutasyabih. Pada penghujung surat Ali Imran ayat 7, Allah menyebutkan ulama yang kalau berkata sebagai cermaan terhadap orang-orang yang mengatakan ayat mutasyabih. Sebaliknya memberikan pujian pada orang-orang yang mendalami ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya untuk mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih sehingga mereka berkata Rabbana la tuzigh qulubana. Mereka menyadari keterbatasan akalnya dan mengharapkan ilmu ilahi. Yang ketiga, memberikan pemahaman abstrak ilahiyah kepada manusia melalui pengalaman idrawi yang biasa disampaikan. Sebagaimana dimaksud bahwa pemahaman oleh manusia tatkala ia diberi gambaran idrawi terlebih dahulu. Dalam kasus sifat-sifat Allah, sengaja Allah memberikan gambaran fisik agar manusia dapat lebih mengenal sifat-sifatnya. Bersamaan dengan itu, Allah menegaskan bahwa dirinya tidak sama dengan hambanya dalam hal pemilikan anggota badan. Sekian, terima kasih. Demikian bab 6 bisa kita simpulkan bersama-sama bahwasanya satu, kemudian muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat dipahami dengan gamblang, baik melalui takwil ataupun tidak. Adapun ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat dipahami Allah. B. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, sedangkan ayat mutasyabih sebaliknya. C. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang memunculkan kemungkinan sisi arti lain, sedangkan ayat-ayat mutasyabih mempunyai kemungkinan sisi arti banyak. Definisi ini dikemukakan Ibnu Abbas. D. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat dipahami akal, seperti bilangan rakaat sholat, khususnya bulan Ramadan untuk pelaksanaan puasa wajib. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya. Pendapat ini dikemukakan Al-Mawardi. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang dapat berdiri sendiri dalam pemaknaannya, sedangkan ayat-ayat mutasyabih bergantung pada ayat lain. Ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya segera dapat diketahui tanpa penakwilan, sedangkan ayat mutasyabih memerlukan penakwilan untuk mengetahui maksudnya. G. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang lafaz-lafaznya tidak berulang-ulang, sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya. H. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang berbicara tentang kefarduan, ancaman dan janji, sedangkan ayat-ayat mutasyabih berbicara tentang kisah-kisah dan perumpamaan. I. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang menghapus berbicara tentang halal haram, ketentuan kefarduan serta harus diimani dan diamalkan. Adapun ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang dihapus yang berbicara tentang perumpamaan, sumpah dan yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Lalu yang kedua, sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, mazhab salaf, yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sendiri. Lalu B, mazhab khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya menampilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Lalu yang ketiga, khawati aswar, bentuk redaksi khawati aswar dalam Al-Quran